Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, di video kali ini kita akan bahas soal Luna ya. Ini adalah chartnya Luna BUSD. Dan kita akan coba untuk lihat seperti apa sih potensi dari Luna ke depannya. Setelah Luna ini kena banting nih. Jadi kita nggak akan bahas dari awal. Tapi kita langsung aja masuk ke time frame 1 jam teman-teman. Karena pasti teman-teman mungkin ada yang sangkut. Mungkin teman-teman beli di bawah juga ya. Tapi ternyata pergerakan Luna di perdagangan hari ini dan beberapa hari terakhir itu sideways parah banget teman-teman. Oke, jadi kemarin kita pernah ataupun sempat bahas juga tentang Luna ya di beberapa video belakangan, dan terakhir itu sekitar 2 hari yang lalu juga kita bahas si Luna itu waktu dia masih bergerak di dalam uh, triangle di sini, dan ternyata Luna sudah berhasil breakdown teman-teman. Dan sekarang Luna ini sideways sangat parah. Jadi dia sideways di sini tuh. Luna nggak gerak teman-teman, nggak naik nggak turun. Nah, Luna ini mau kemana sih sebenarnya? Nah, karena posisinya seperti ini teman-teman, ini menurutku karena sudah hilangnya market maker di Luna. Jadi bisa aja Luna ini sudah kehilangan banyak market maker yang menggerakkan pasar, yang membuat Luna ini bergairah seperti sebelum-sebelumnya. Bagaimana Luna ini naik dan turun ya pergerakannya. Jadi memang dibutuhkan seorang market maker untuk menggerakkan market supaya market itu lebih bergairah lagi. Nah, kalau aku sendiri melihat kondisi Luna saat ini, Luna ini kayak ditinggal market makernya nih. Jadi dia udah nggak punya roh lagi yang menggerakkan market, yang bikin market itu naik dan turun. Cuman kalau kita melihat dari kondisi Bitcoin sendiri itu sebenarnya cukup wajar. Karena sejak tadi pagi Bitcoin ini juga cenderung pergerakannya sideways ya. Cuman si Luna ini aku melihatnya lebih daripada Bitcoin. Jadi pergerakannya lebih flat. Nah, ini sih bahaya banget sih sebenarnya untuk sebuah koin yang, bentarnya aku cari dulu nih koinnya. Nah, untuk pergerakan koin yang sideways seperti ini tuh bahaya banget kalau teman-teman melakukan perdagangan di sini, teman-teman. Tapi aku yakin karena banyak teman-teman yang sangkut ya kan. Jadi Luna kemarin itu ada beberapa good news, itu kayak Luna ini mau Luna 2.0 ya, atau Luna versi keduanya, atau nanti Luna juga bisa untuk di burn untuk meningkatkan harganya. Jadi diharapkan dengan kelangkaan tersebut, karena Luna semakin sedikit berada di market, tapi kita nggak tahu lah apa keputusan yang akan diambil oleh developer dari Luna untuk melihat pergerakan dari eh, Luna ke depannya. Nah, kalau kita lihat Luna ini dia turun hari ini sekitar 3 sekian persen. Itu kemarin aku lihat dari harga kisaran 3, sekian rupiah gitu, dan sekarang itu di kisaran 0,000180 dolar. Ini kalau dirupiahkan sekitar 2,5 dolar. Jadi udah turun teman-teman. Wow, apakah Luna akan jadi abu nih? Nah, gimana nih nasib teman-teman yang udah serok Luna tadi di bawah? Nah, memang dalam perdagangan koin yang bisa dibilang kolaps ya. Kalau kita lihat kondisi dari Luna sekarang itu seperti yang aku bilang di video kemarin, itu Luna itu dalam situasi yang kritis. Jadi ibarat dia tuh jatuh dari lantai yang tinggi, terus Luna ini lumpuh teman-teman, patah tulang, apalah segala macam. Jadi kondisinya itu udah kritis. Dan pastinya kalau kita jatuh dari lantai gitu, pas lantai yang tinggi itu pasti kita nggak bisa langsung bangkit ya kan. Jadi ya udah kritis kondisi kita, kita butuh perawatan nih. Nah, perawatan itulah yang dibutuhkan oleh Luna saat ini. Apakah itu nanti developernya akan melakukan kebijakan-kebijakan apa untuk Luna yang bisa mempengaruhi harganya, kita masih belum tahu pasti, tapi yang pasti mereka sedang mengerjakan hal itu, dan semoga saja ini akan memberikan implikasi untuk si Luna supaya harganya bisa naik lagi.
ya nggak macam-macam sih naiknya, nggak perlu tinggi-tinggi dulu, mungkin dia bisa untuk kembali naik di kisaran 1 dolar, atau paling nggak ya bisa di 100 rupiah lah. Kalau kita lihat sekarang kan sangat memprihatinkan ya, 2,5 rupiah. Jadi masih sangat-sangat berat, masih sangat-sangat lama waktu yang dibutuhkan untuk Luna pulih. So, teman-teman yang udah sangkut, itu please jangan tambah muatan dulu. Kalian sangkutnya berapa, ya udah ikhlasin dulu. Kalau bisa di staking, lakukan staking. Kalau nggak pun, mungkin teman-teman setidaknya nggak masukin dana kalian lagi. Takutnya Luna malah nggak jadi apa-apa, teman-teman. Jadi kalau kalian memang orangnya mau untuk bertaruh dengan kondisi yang seperti ini, kalian mau masukin dana lagi, ya itu resiko kalian yang tanggung. Cuma kalau dari aku pribadi agak pesimis melihat kondisi Luna akan kembali bangkit. Oke, mungkin untuk aku sekian aja. Sekali lagi ini merupakan analisa aku pribadi, pendapat aku pribadi dari perspektif aku pribadi. Tentunya apapun yang aku gambarkan di sini, teman-teman butuh untuk cross check lagi, lakukan riset lagi, karena nih kita nggak tahu apakah si Luna ini kedepannya akan pulih lagi. Bila mana iya, maka teman-teman yang udah serok di bawah, kalian yang sudah tambah muatan, yaitu kalian profit. Pastinya kalian akan profit ratusan sampai ribuan persen dari Luna. Nah, tapi itu namanya spekulasi. Kita belum tahu pasti juga apakah si Luna ini akan bangkit atau enggak ke depannya. Nah, karena namanya spekulasi, pasti ada untung dan rugi. Kalau seandainya teman-teman loss di Luna, ya itu adalah konsekuensi dari perilaku kalian, dari tindakan kalian. So, kalian harus bisa untuk menerima hal tersebut karena memang kalian yang mengambil keputusan, kalian pastinya harus bertanggung jawab dengan keputusan kalian sendiri. Oke, sekian aja untuk Luna. Sementara itu aja buat aku, lebih kepada wait and see, jangan tambah muatan lagi. Kalau udah sangkut, ya bisa di staking atau ya di hold aja setidaknya untuk si Luna, karena kita harus sabar dalam hal seperti ini. Tentunya sangat banyak spekulasi ya terhadap Luna, dan untuk analisa teknikalnya dalam kondisi kayak gini itu nggak terlalu bisa, teman-teman. Jadi ini dia mungkin ada potensi untuk bikin triangle, tapi ya pergerakan Luna cenderung flat seperti ini. Kayaknya memang karena pengaruh dari hilangnya market maker di Luna. Oke, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat untuk Luna. Semoga Luna bisa bangkit ya. Kalaupun enggak, ya kita harus pelan-pelan move on. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, teman-teman. Boleh join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Kalau kalian punya koin lain yang mau dianalisa, boleh tulis saja di kolom komentar. Akhir kata saya Andre. Makasih.